Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi la yamin liqa'ihi amma ba'du. Mari kita bersama-sama membacakan doa pada malam yang ke-25. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita memujinya selalu bahwa sampai hari ini, detik ini, malam yang ke-25 kita masih bisa dan diberi kemampuan untuk mengikuti, untuk berkumpul dalam rangka pelaksanaan ibadah itikaf yang tentu ini tidak akan lama lagi, ya, hanya tinggal kalau dihitung dari hari besok hanya tinggal 4 hari, 6, 7, 8, 9, dan kita akan mengakhirinya pada malam yang ke-29, sekaligus pada malam itu penutupan resmi atas pelaksanaan acara ini, dan sekaligus juga menjadi sebagai bentuk pelepasan bagi para peserta, bagi para hamba-hamba Allah yang sudah mengikuti program-program Ramadan. Jadi saya mengharapkan kepada semuanya untuk tetap istiqomah, ya, untuk tetap disiplin, ya, karena acara besar ini hanya terjadi 1 tahun sekali, yang mungkin apakah tahun depan kita masih diberi umur, ya, atau tidak, wallahu alam. Tetapi kalau kita bisa mengisi, ya, itikaf tahun ini, kalaupun ya seandainya di antara kita, ya, ada yang kembali, ada yang pulang ke sisinya, maka insya Allah pengisian tahun ini menjadi pengisian yang baik, pengisian yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saja, amin. Para saudaraku sekalian, sesudah sampai pada malam kemarin kita memahami, ya, tujuan dan sasaran puasa. Yang satu menciptakan kemudahan, yang kedua memecahkan kesulitan. Nah, kita masuk pada hitungan yang ketiga, ya. Yang ketiga, tujuan atau sasaran puasa ini adalah bagaimana setiap orang, setiap kita
mampu ya teliti, mampu berakurat di dalam menghitung. Ya, ini sesuatu yang mendasar bagi kebutuhan hidup. Ya, ini adalah sesuatu yang mendasar, yang penting, yang tentu jangan dianggap kecil masalah perhitungan ini. Ini menyangkut semua aspek, ya, menyangkut semua aspek. Kita salah menghitung tentu akan fatal. Ya. Perhitungan itu lebih kepada angka ya secara umum. Apakah ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ya kalau sholat hitungannya 5 waktu dalam satu hari. Angka 5 itu angka. Kemudian subuh 2 rakaat, 2 itu angka. Ya, 4, 3 ya, ada yang 2, subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, ya, isanya juga sama ya 4. Tentu angka-angka ini tidak boleh dilanggar, tentu angka-angka ini harus dipenuhi karena seseorang atau siapapun yang melaksanakan sholat duhur kurang saja 1 rakaat itu tidak sah ya sholatnya. Itu masalah angka. Kemudian angka juga masuk kepada hitungan yang umum ya, yang real. Mungkin kalau ibu-ibu di dapur, apakah garamnya itu hitungannya 1 sendok, 2 sendok, 2 itu kan angka juga ya. Kalau untuk 1 ukuran sayur dengan sekian liter airnya, ya, orang misalkan merumuskan, ya, memformulasikan, oh ini kasih saja garamnya 4 sendok. Angka itu tidak bisa diabaikan. Kurang juga nanti hambar, ya, dari angka sekian. Lebih juga terlalu asin nanti sifatnya atau jadinya ya. Maka dengan angka itu jangan abai. Ya. Penting pengetahuan angka itu. Kalau kita sebagai pembeli ya kemudian kurang angkanya, nanti ya, nanti ya, barangnya tidak dikasih. Misalkan harganya 1 juta rupiah, ya kita berikan uang yang 50 ribuan, tiba-tiba kurang 2 lembar, ya. Kalau 1 juta itu 20 lembar, kalau 50 ribu kurang 2 lembar, itu pasti diminta lagi, gitu. Ya, itu mengenai masalah angka gitu ya. Jadi kenapa penting semua orang harus akurat ya, harus cermat, harus teliti di dalam menghitung. Karena menyangkut banyak persoalan ya, menyangkut tadi kebutuhan. Bikin jembatan ya. Perhitungannya dibutuhkan besi sepanjang 100 meter. Ya, apakah kemudian ketika kurang 0,5 meter besi itu bisa digantikan dengan sesuatu yang lain yang bukan dari unsur besinya? Tidak bisa. Maka cermatlah di dalam berhitung, belajar. Itu jangan abai ya dalam hal-hal kecil. Ya. Kalau sholat misalkan setelah duhur kita kasih 5 menit jedanya atau 10 menit, ya semua juga harus belajar disiplin. Tidak bisa ya kemudian diabaikan. Apalagi angka-angka itu muncul pada perhitungan tadi kendaraan. Apalagi angka-angka itu muncul pada hitungan pesawat terbang.
itu bisa fatal. Harus berapa bentangan sayap, harus berapa kecepatan. Kan dalam tikungan juga menggunakan angka. Masa tikungan ya kita mau kebut di atas angka 90, ya tikungan itu kecil, tidak besar misalkan. Ya ruangnya juga tidak besar, tidak bisa menggunakan angka 90. Maka kenapa di dalam kendaraan selalu diletakkan angka? Itu sebagai tadi hitung-hitungan bagi si pengemudi atau riders, ya supaya bisa menghitung dengan angka-angka tersebut. Ya tentu ya hitungan ini atau angka ini akan menyangkut seluruh aspek kehidupan. Ya maka tidak boleh abai memahami masalah tadi perhitungan, mengetahui cara menghitungnya. Secara umum perhitungan itu hanya 4. Tambah, ya kurang, kali bagi, sudah. Tambah, kurang, kali bagi. Ya. Kenapa mesti dihitung? Kenapa semuanya mesti dihitung? Ya, apapun juga apa yang tidak dihitung. Ya. Allah saja menciptakan alam ini, tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohonnya, kecuali semua dalam catatan, kecuali semua dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Ada hasibu qabla an tuhasabu, berhitunglah sebelum kita dihitung. Itu juga hitung-hitungan. Nah, nanti hasil hitungan ini apakah ya kalau kita pandai menghitungnya nanti akan cepat. Nanti ini untung apa rugi. Ya, hasil akhir muncul. Ya, itu kan hitung-hitungan. Itikaf itu hitung-hitungan. Kan itikaf itu hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Asrul awakhir itu adalah hitung-hitungannya itikaf. Nah, nanti ini apakah terpenuhi semuanya atau tidak? Dari hitungan itulah kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Penting. Ya. Kenapa? Ini salah satu tujuan puasa agar teliti dalam menghitung. Supaya semua orang kalau sudah pandai berhitungnya, ini akan berhasil, akan sukses. Ya. Karena sedikit saja salah menghitung bisa fatal itu. Ya. Bukankah sering jembatan-jembatan ya yang sudah dihitung saja bisa tiba-tiba roboh? Ya. Bukankah sudah dihitung sedemikian rupa? Ya, pesawat yang terbang ke atas tiba-tiba saja menuki ke bawah karena ada sesuatu yang salah, something wrong. Ada sesuatu yang salah, syai'un khata' di situ. Ada sesuatu yang salah secara perhitungan. Yang seharusnya pesawat memahami secara sensor bahwa ini adalah sudah normal, tapi sensornya membaca, menghitung, ini pesawat masih tengadah. Otomatisnya padahal posisi sudah begini, sudah normal. Dibaca, dihitung oleh sensornya, ini masih tengadah, ditukikanlah secara otomatis. Loh, kalau ditukikan begitu kan langsung terjun ke bawah. Itu yang terjadi di Kerawang kemarin. Di antaranya. Jadi faktor hitungan itu menyangkut masalah nyawa. Ya, menyangkut masalah tadi ekonomi, menyangkut masalah tadi berapa angka pembinaan. Ya, karena juga terus terang, ya, angka pembinaan atau angka pendidikan itu juga mempengaruhi kualitas seseorang. Sejauh mana dia punya angka pembinaannya. Kalau angka range-nya dari 1 sampai 100, kalau dia di bawah 50 angka pembinaannya. Kalau kita di bawah 50 angka pembinaannya, itu kan merah angkanya. Ya, kalau dulu sekolah 1 sampai 10 angka 5 ke bawah berarti merah.
Yang merah ini tentu tidak bisa digunakan. Sama dengan angka ini menunjukkan nanti kalau sudah menyangkut masalah angka menunjukkan kepada kualitas. Ini kualitas berapa? 1, 2, atau 3? Ya. Itu. Ya. Jadi kenapa penting tadi menghitung? Nah, di puasa kita diajarkan setiap orang ya semua melihat waktu. Yang tidak punya jam tangan pun semua menanyain waktu. Ini sudah jam berapa, Mah? Ya, sudah jam berapa, Pak? Ayahnya, ibunya, siangnya dihitung, malamnya dihitung, apalagi kalau sudah sahur dihitung, ya. Di samping ini berapa menit lagi ke imsak? Berapa menit lagi keadaan? Disimpannya apa itu? Dihitung supaya apa? Supaya juga nanti jangan kejadian ya seharusnya berhenti puasa, seharusnya memulai puasa, ini memulai minum. Ya, ada sebagian yang berhentinya sudah pas adzan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan awal sekali harus tadi menahan. Ya, tadi di undang-undangnya hatta yatabayyana khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Allahu Akbar. Allah, ini sudah adzan, leguk. Itu kan awal itu awal untuk melakukan saum. Kalau tadi setarnya mau dari situ, ya sebaiknya tadi setarnya sebelum itu. Ini kan jadi kok seharusnya waktu ini adalah untuk memulai berpuasa, tetapi itu tidak tepat menghitungnya. Ya. Ini pentingnya kenapa hitung-hitungan ini dilatih. Ya, tentu semua ingin beruntung, ingin berhasil. Nah, ingin baik. Bagaimana bisa baik? Bagaimana bisa berhasil? Kalau tadi tidak pandai, ya, tidak mampu berhitung. Ya, kalau jadi penjual mengalihkan ini 5 kali 6 masih susah, masih harus pakai kalkulator. Wah, itu bisa ngantri itu pembeli ke belakang. Ya, hilang keuntungan. Ya, kalau jadi pembeli juga tidak bisa menghitung, ya bisa tadi terjadi error dari faktor pelayan. Ya, kita kebesaran membayar, kita juga yang rugi. Kenapa penting ya berhitung itu? Karena memang semua aspek, semua lini itu membutuhkan hitung-hitungan. Oke, nah itu. Oleh karena itu, maka bismillah, belajarlah, melatih dirilah untuk bisa berhitung, ya. Jadi penghitungan itu masuk kepada aspek ya secara umum pendidikan, ya angka pendidikan juga harus kita naikkan angkanya, ya. Kenapa? Karena di sini menyangkut masalah apa? Kanyaho, menyangkut masalah keilmuan, menyangkut masalah tadi apa? Pengetahuan, ya. Berapa angka pendidikan yang bisa diraih itu? Ya. Hitung angkanya. Ya, kalau surat misalkan jumlahnya 114 surat, ini surat yang dari Allah, wujudnya Al-Qur'an yang 30 juz. Sudah berapa yang kita paham? Kan mudah sekali kalau dihitung begitu. Oh, saya baru paham surat-surat yang kecil. Kalau yang panjang-panjang, yang menengah masih belum. Ya, mudah-mudahan saya naikkan tahun ini 3 surat dulu lah gitu. Atau 4 surat dulu. Jadi ada target nantinya dari bidang pendidikan. Ini kalau mau ya, kalau mau nih. Nanti maka kalau sudah melangkah seperti ini tidak mungkin ya, kalau sudah ada perhitungannya seperti ini tidak mungkin seseorang tidak ada yang maju. Mustahil berjalan di jalan kemudian melangkah kemudian tanpa progres, tanpa kemajuan, mustahil.
kecuali yang tidak bergerak. Ya, kecuali yang tidak bergerak. Nah, tuh. Yang kedua, menyangkut masalah tadi perekonomian atau kesejahteraan. Ya. Kalau menyangkut masalah kesejahteraan, hitungannya berapa pintu, berapa jalan menuju sejahtera saja. Hanya tahu satu itu juga bisa merugikan. Karena tidak tahu jumlah berapa sih jalannya, berapa sih pintunya. Anda hanya mencari satu pintu itu aja. Padahal ya banyak sekali orang yang nanti setelah di akhirat sana gitu, banyak yang beralasan, oh saya itu tertindas, saya itu terhimpit di kampung dan tempat saya di mana saya tinggal. Kata Allah, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah kamu tahu bahwa Allah menciptakan bumi ini luas? Kenapa kamu diam kalau di situ susah? Kenapa kamu tidak mencari yang lainnya? Kenapa kalau kamu di situ gagal, kenapa kamu diam saja di situ? Carilah, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas? Kalau susah di tempat ini, carilah di tempat lain. Ini saking harus apanya, harus berusahanya. Kenapa? Walaisa lil insani illa masa. Kita manusia itu hanya akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Kalau kita berusaha untuk menanam, maka kita akan sampai ke situ. Kalau kita berusaha untuk belajar, kita akan sampai kepada pengetahuan. Hanya mengusahakan, hanya mencapai, mendapat apa yang diusahakan. Maka perhatikan usahanya. Ya. Ini kalau tidak dihitung seperti ini, nanti ngitung saja menyalahkan kepada Allah. Ya, kalau masalah rezeki itu kan Allah yang mengukurnya. Iya, betul. Kalimat itu tidak salah. Tapi kamu ditugasin Allah untuk mencari dan berusahakan wabtagu min fadlillah. Ya, wabtagu min fadlillah. Kamu diam saja. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kamu atas perintah itu? Masa mau disalahkan sama Allah ketika terjadi kemiskinan padahal kita tidak menanam, kita tidak bekerja? Masa Allah yang mau disalahkan? Bukankah ini sebagai tempat usaha dan mencapai harapan dunia ini Allah berikan? Ya. Bukan hanya harapan nanti di akhirat, harapan di dunia pun. Masa yang menanam kelapa tidak tumbuh? Masa yang menanam kelapa tumbuh menjadi duri dari pohon duri? Masa begitu? Ini juga harus dihitung ya. Ini supaya menjadi apa? Dorongan ya bagi kita semua, spirit ya. Inilah agama yang sesungguhnya. Ya, bagaimana merubah watak, bagaimana merubah persepsi ya, watak sifat, persepsi cara pandang, bagaimana merubah cara berpikir, bagaimana merubah cara mendengar. Karena ketika seseorang tepat cara memandangnya, tepat cara mendengarnya, dan tepat cara berpikirnya, alamat menuju kepada kesuksesan. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang kesalahan setelah nanti di ashabis sa'ir, lau kunna nasma'u au kunna naqilu, kalaulah dulu kami menggunakan pikiran yang jernih, aku mau berpikir terbuka, atau aku mau mendengar dan menghargai apa yang aku lihat, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak akan ada di tempat yang terhina ini. Itu kan faktornya lagi-lagi masalah pendidikan ya. Kenapa mesti ikro itu? Itu di situ kuncinya. Ya. Kenapa mesti dilatih secara skill dan kemampuan? Karena tidak prakteknya, tidak hanya butuh pengetahuan. Ya. Orang tahu ini lapang sepak bolanya, ini bolanya, ini sepatu bolanya, ini
kostumnya, silakan Anda bermain. Hilang satu unsur saja, di situ tidak ada pelatih pada lapangannya, nggak bisa itu. Kenapa mesti ada pelatih? Karena itu menjadi bagian dari kebutuhan. Ya. Hilang saja setelah punya pengetahuan bola dan punya skill bola. Kemudian setelah di lapangan hilang koordinasinya. Itu juga tidak akan mencapai gol. Kenapa? Kenapa penting koordinasi itu? Ya. Orang semua sudah tahu itikaf ini. Ada, sudah dengar. Orang semua sudah tahu masalah berjamaah itu. Tapi kalau ngomong koordinasi menjalankan itikaf, bahwa itikaf ini, bahwa Ramadan ini adalah undang-undangnya bukan masalah soal pribadi, tetapi masalah-masalah yang bersifat keumatan. Ini acara umat ini, acara besar. Tapi kalau hilang penyelenggaranya, hilang IO-nya, masjid tinggal masjid, orang yang tahu tinggal tahu. Itu saja kalau sudah masuk di lapangan, hal-hal seperti itu harus juga diperhitungkan. Tidak bisa mentang-mentang terus ini karena baik, kemudian setiap yang baik bisa menjalan. Tidak bisa, ada hitung-hitungannya di lapangan. Nah, hitungan-hitungan ini betapa penting dalam segala hal dipetakan. Ya. 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 Jadi masuk kepada hitungan kesejahteraan. Kalau setiap kita kemudian tidak tahu bahwa pintu sejahtera atau jalan sejahtera itu, satu, menanam, ya, dua, berternak, ketiga, berdagang, ya, keempat, berindustri. Orang bikin pabrik, bikin industri, bisa mendatangkan kesejahteraan. Ya. 5, bekerja di tempat orang, jual jasa. Yang keenam, menambang, ya, mau pasir, mau batu bara, mau apa, mau emas. Ketujuh, menangkap ikan di laut. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak tahu hitungannya? Dia hanya mengetahui menanam saja. Itu kan jadi pendek dia punya peluang. Ya. Dia menjadi miskin, dia punya peluang untuk menjadi sejahtera. Tapi kalau semua digali, dia buka pintunya. Kalau saya mungkin tidak cocok menjadi petani, saya cocoknya jadi pedagang. Mungkin bisa mencoba seperti itu kalau tahu hitung-hitungannya. Tetapi kalau tidak tahu, terus saja. Ya. Dan kenapa Allah menciptakan semua tidak cocok? Ya, semua tidak. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'. Perhatikan bagaimana kami mengunggulkan satu terhadap yang lainnya. Untuk apa itu? Dibeda-bedakan. Dari tanahnya saja. Apakah ubi Cilembu bisa bagus ditanam di luar Cilembu? Kenapa Allah lebihkan? Ya. Cilembu, daerah Cilembu ditanami ubi, ubinya menjadi baik. Kenapa Allah lebihkan tanah Arab yang tandus secara umum, gersang, panas, Allah tumbuhkan di situ kurma. Ini apa? Untuk berbagi dan untuk meratakan rezeki. Ya. Maka secara umum nanti ada padlu. Kalau dihitung ada padlu tempat, ya, kata orang hoki. Ya, ini tempatnya hoki, ya. Ya. Yang kedua ada padlu orangnya, hoki orangnya. Nah, kalau yang lebih dahsyat lagi ketika orangnya punya padlu, punya hoki, nah, nyambung dengan tempatnya yang punya hoki, yang punya padlu, itu dahsyat, itu menghasilkan. Nah, ini supaya apa? Allah, inna sa'yakum lasyatta, bahwa perbuatan kalian itu bermacam-macam, tidak pada satu, supaya mengisi kehidupan. Ya. Itu juga perlu dihitung. Maka kenapa perhitungan itu harus dikuasai. Jadi kalau ngomong kesejahteraan, ada berapa sih pintu atau jalannya menuju kepada sejahtera yang sudah diketahui? Oh iya, oh ada 7 ya. Oh.
coba saya melewati jalan ini, coba saya melewati pintu ini, barangkali disinilah rezeki saya, barangkali disinilah Allah memberikan, ya. Nah, seperti itu. Jadi dinamis dengan hitungan-hitungan itu. Ya. Ya. 3. Ya, kalau mau dihitung apanya? Umur juga. Ya, umur juga mesti dihitung. Supaya apa ya? Ini umur sudah tua, ya, masih belum bisa ke masjid. Itu juga harus dihitung. Waduh, ini bagaimana nih? Ya, ini umur anak sudah mau usia nikah, tapi cara berpikirnya, ya, tapi dia belum punya sumber, juga harus dihitung. Nah, supaya apa? Karena apa? Karena hidup itu berbatas waktu. Paham tidak? Hidup itu berbatas waktu, tidak bisa selamanya. Ya. Sama kayak ujian, ya, sama kayak ujian. Itu ada lonceng nanti berbunyi. Cepatlah selesaikan soal-soal itu sebelum habis waktu. Lalu bagaimana nanti cara menggarap soalnya? Dahulukan dulu yang mudah, nanti belakangkan yang susah. Jangan garap dulu yang susah. Supaya apa? Ya, supaya berhasil. Kalau garap dulu yang susah, nanti waktu habis, yang mudah tidak kejawab, ya, yang ini juga belum tentu kelar, belum tentu juga benar. Tapi dahulukan dulu yang mudah. Nah, nanti sisa waktu setelah selesai yang mudah, garaplah yang susah. Gitu. Paham tidak? Coba, yang mudah itu apa hitung? Sholat berjamaah itu mudah tidak? Ya mudah, orang tinggal ngambil wudhu, pergi ke masjid, itu mudah. Nah, kalau itu tidak didahulukan, yang mudah, hati-hati. Kan tidak? Sholat berjamaah. Coba sholat berjamaah sama main bola, berat mana? Ya, berat main bola harus pakai sepatu, ya, harus mengejarnya juga, harus benar-benar punya energi, punya kekuatan, ya. Paham tidak? Yang mudah-mudah dulu. Itu diantaranya. Umur misalkan yang harus dihitung itu. Apalagi ya anak-anak, hitung ini sudah soleh semua apa belum nih? Gitu. Banyak meliputi aspek hitung-hitungan ke situ. Jadi nanti ini soal, kayak soalnya saja. Ini soal 1, soal 2, sudah saya jawab soal satunya, kemudian alhamdulillah soal 2 sudah selesai, pendidikan alhamdulillah, kesejahteraan alhamdulillah sedang, gitu. Umur alhamdulillah manfaat, itu hitung-hitungannya. Saya umur sekarang 40 tahun alhamdulillah, ya, 50 alhamdulillah, saya sekarang 70 alhamdulillah. Semakin dekat itu harus semakin apa? Hitung-hitungannya. Semangat. Ya. Semakin tambah usia harus semakin semangat. Itu hitung-hitungannya rasional kalau begitu. Kenapa? Orang yang berpuasa bohong, tidak bahagia datangnya adzan maghrib, ditunggu datang adzan maghrib. Betul tidak? Orang yang berpuasa bohong, tidak ingin bertemu dengan Allah. Kenapa? Saat sudah tua itu semakin bahagia. Sebentar lagi akan kembali, sebentar lagi akan bertemu dengan Tuhannya. Ya, akan pulang. Seharusnya begitu. Ya. Ya, ini takut itu karena masih perbekalannya masih belum cukup bagus kalau begitu. Harus takut dengan mati kalau perbekalannya belum cukup. Ya Allah, mintalah kepada Allah, jangan engkau aku matikan sebelum aku menjadi orang yang baik, sebelum aku menjadi orang yang soleh. Ini mah kebalik. Kalau ada orang soleh mati, sayang ya orang soleh mati. Justru untung orang soleh mati.
dia pulang kepada kebaikan. Yang sayang itu orang yang lagi maksiat, ya, yang lagi durhaka mati, kasihan ya. Dia belum ditobati dulu, dia belum bertobat dulu, baru kasihan. Orang yang soleh, yang baik mati mah, ya alhamdulillah, ya bukan seneng dengan kematiannya, ya tentu yang ditinggal musibah, ya. Tetapi orang yang perginya sama dengan begini ya, kalau ngitung kematian, saat ayah ibu kita berangkat ke haji, yang ditinggal itu nangis, anak-anaknya nangis. Tapi yang perginya seneng, apalagi baru naik pesawat pertama, seneng saja. Jadi yang musibah itu yang ditinggalkan. Kalau yang meninggalnya, maka siapa yang membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya? Apakah yang pergi atau yang ditinggalkan? Kenapa tidak yang pergi membaca itu? Ya karena semua kalau yang pergi baca itu nanti yang hidup pasti lari lagi semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham tidak? Nah itu ya, ini kepentingan tadi masalah perhitungan. Jadi ya, semakin tambah usia itu semakin semangat, bukan semakin takut. Apa yang ditakutkan? Ini ya, bukan kita menantang kematian, bukan kita menantang, hanya memang konsekuensinya setiap yang hidup itu akan meninggal. Bagaimana mengisi kehidupan itu intinya. Apalagi hitung-hitungannya karena sudah usia umur ya pensiun. Ya, boleh pensiun dari kedinasan, boleh pensiun dari kelembagaan. Tapi kalau pensiun dari kehidupan toh masih hidup, ya seharusnya tetap terus bergerak meskipun usia sudah tua. Ya, saya teringat dengan ayah saya yang usianya waktu itu antara 70-an. Saya menasehatinya, ya ayah itu harus banyak beristirahat. Ayah ini kan sudah tua. Gitu. Lalu dia menjawab, apakah kalau saya banyak istirahat, lalu saya tidak akan meninggal, kata beliau. Apakah kalau saya banyak istirahat, apakah saya tidak akan mati? Jangan begitu, kata dia. Kawal saja ayahmu ini harus tetap bergerak untuk kebaikan. Akan saya habiskan seluruh waktu dan seluruh hidup ini untuk melakukan kebaikan. Karena nilai kebaikan nanti yang akan dibawa ke sana itu besar nilainya. Kawalah ayah. Kalau kamu sayang sama ayah, kawal. Jangan kemudian ayah diberhentikan, ditotalkan. Apa ayah harus nonton di depan TV sambil menunggu kematian? Itu adalah hidup yang tidak berkualitas, kata beliau. Itu jadi ya yang tua itu kan umur, ya seharusnya kitanya pribadinya semakin tua itu harus semakin muda. Paham? Kenapa pemimpin banyak yang usianya matang? Karena pemimpin rata-rata berjiwa muda. Karena pemimpin rata-rata berjiwa muda. Tidak bisa kalau pemimpin kemudian berjiwa seperti kakek-kakek. Ada persoalan nanti kalau kakek-kakek itu tidak ngeh, tidak respon. Ada apa ini? Orang pemimpin semua harus berjiwa muda. Supaya apa? Supaya dinamis bagi rakyat, bagi masyarakatnya. Ya, itu. Nah, ini ya saudara-saudara kita, bapak-bapak yang sudah sepuh, jangan pernah merasa tua. Ya, berjiwa muda lah. Gitu. Sepanjang tadi Allah memberikan umur kepada kita, berbuatlah ya sebaik dan sebanyak mungkin. Nah itu juga harus dihitung supaya apa? Kan senang nanti balik ya ke Allah, kembali kepada Allah itu.
ya, bawa semua perbekalan. Wah, ini bekal dari pendidikannya, ini bekal dari amal solehnya, ini bekal dari menciptakan generasinya, ini bekal tadi mengajak temannya menjadi baik. Semua dia bekal. Ini bekal dia karena mengelola keuangannya dengan baik, ya, sehingga dengan uang itu mendorong orang-orang beritikaf ke masjid, mendorong orang-orang mau kumpul di masjid, luar biasa dengan uangnya itu. Itu bekal-bekal yang tadi menciptakan ketenangan, ya, dan Allah akan meridhoi itu semua. Gitu, oke. Jadi hitung-hitungan itu menyangkut masalah masalah angka, ya. Nanti yang dihitungnya apa, ya? Tadi sederhanakan pendidikan, ya. Sejauh mana, ya, karena pendidikan itu kan hitungannya dari kapan sampai kapan? Dari semenjak kita dilahirkan sampai liang lahat, sampai meninggal, itu hitung-hitungannya. Ya, ini karena sudah S3 selesai, sudah menganggap ilmu itu, padahal S3 di bidang komunikasi, padahal S3-nya di bidang kimia, belum juga ilmu yang lainnya. Paham tidak? Jangan nganggap bahwa itu sudah segalanya, jangan. Bismillah. Ya. Nah, kalau semua berpola bahwa ini bagian yang harus kita terus mengembangkan secara pengetahuan, secara keilmuan, tidak akan ada nanti manusia yang bodoh, ya. Terus berkembang, tahun ini punya pengetahuan ini, tahun ini punya pengetahuan ini, punya pemahaman ini, punya pemahaman ini. Itu akan luar biasa untuk hidupnya. Maka oleh karena itu proses berpendidikan, waktunya proses belajar itu adalah sampai ajal menjemput kita. Paham tidak? Nah, ini harus dihitung, hitung pendidikannya. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, ini saya sudah tahu, ini saya sudah tahu, ya. Gitu. Oke, ini lebih umum, ya, yang saya sampaikan dulu. Yang kedua tadi masalah tadi kesejahteraan, ya, langsung sajalah, ya, kesejahteraan. Hitung kesejahteraannya, ya. Orang semua cari duit sudah, sejahteranya dapat tidak? Nah, itu juga persoalan lain. Saya tanah sudah punya, ya, perusahaan sudah punya, tapi dari tahun ke tahun itu yang saya rasakan, aduh, tingkat kesejahteraan itu, ya, kan ada nilainya juga kesejahteraan itu. Ada yang pendapatan 3 juta sejahtera karena pengelolaannya bagus. Ada pendapatan yang 5 juta sejahtera, pengelolaannya bagus. Ada yang pendapatan 100 juta tapi masih kerepotan. Kenapa? Ini faktor pengelolaan. Tidak dihitung kesejahteraannya. Seharusnya diperhitungkan nilainya berapa mengenai kesejahteraan yang kita sudah raih ini. Ya. Belum tadi berhitung sumbernya, ya. Yang 7 pintunya. Belum tadi bagaimana cara pengelolaannya untuk sejahtera itu. 3 cara pengelolaan. Tadi sumbernya 7, ya. Nanti bisa ditambah lagi. Kalau memang ada lagi sumber yang lain, ya, secara umum 7. Yang kedua tadi cara atau pengelolaannya setelah mendapatkan sumber. Pengelolaannya setelah mendapatkan sumber. 3. 1. Apa? Cukupkan pendapatan. Anda sudah dapat dari tani, Anda sudah dapat dari pekerjaan, sudah dapat dari berdagang. Berapa? 5 juta, 10 juta. Langkah kemudian apa? Cukupkan pendapatan. Jangan tadi mencoba melebihi dari pendapatan. Anda miskin lagi, kita miskin lagi. Paham tidak? Ya, 1, cukupkan, ya, pendapatan. Oke. Nih. Ya, jadi setelah sumbernya didapat,
ya, didapat dari yang 7, ya, dari yang 7 silakan. Mau 1, mau dapat, ya saya bertani iya, berdagang iya, ya saya berusaha iya, berdagang iya, silakan, tidak apa-apa. Lebih banyak sumber ya lebih baik. Kemudian tadi ada kewajiban untuk menghitung tadi bagaimana cara pengelolaannya, ya, cara pengelolaannya. Satu, cukupkan pendapatan. Nah, kenapa? Kalau ini tidak dilakukan, akan kurang terus. Ya. 2, apa? Sisihkan untuk apa? Ditabung. Kenapa? Ya, karena tidak ditabung kan yang jadi nanti yang akan diwariskan itu yang ditabung. Coba kalau seluruh pendapatan dapat 5 juta dihabiskan semua 1 bulan, tidak disisihkan untuk nabung, tetap saja masa tua tidak punya tabungan, tidak bisa akan ada yang diwaris. Paham tidak? Kenapa? Yang kedua harus disisihkan untuk tadi bisa ditabung. Ini cara pengelolaan. Yang ketiga, apa? Dukung usaha pasangan. Nah, suami ataupun istri dukung. Kalau istri punya dagangan di pasar, istri punya, dukung. Supaya apa? Karena itu juga akan tadi menambah kepada kesejahteraan. Yang keempat, ya, cari sumber baru, ya, atau kembangkan yang sudah ada itu. 4 langkah ini insya Allah, ya. Nah itu juga harus dihitung, ya. Maka oleh karena itu kembali lagi tadi masalah ini, ya, itu diantaranya. Yang ketiga, kemudian apa yang harus dihitung itu tadi? Umur, keluarga, hitung, bismillah, semua ibadah, hitung ya. Beda lagi, ada pendidikan, ada ibadah. Ya, kita sholatnya bagaimana nih? Ya, sholat wajibnya insya Allah, alhamdulillah. Tapi sudah berjamaah belum? Sholat wajib berjamaahnya sudah. Tapi ini sudah bisa bangun malam belum? Sholat malamnya nanti. Ya, itu juga harus menjadi angka-angka yang bisa diperhitungkan. Nah itu kenapa Al-Quran, kenapa puasa tadi menghendaki setiap orang teliti dalam menghitung. Jadi diajari oleh puasa, "Ma, jam berapa, Ma? Pak, jam berapa?" Terus saya nanyain apalah, apalagi anak kecil. Yang tua saja, Bu, bangun Bu, udah jam 3. Iya, jam 3. Itu hitung-hitungannya, ya. Aduh, bagaimana kalau semua waktu, semua aspek kita hitung, tentu kita akan menjadi orang yang berbahagia, orang yang sukses. Ya sudah, itu mungkin masalah hitungan. Nanti besok satu sesi lagi kita akan kupas lagi masalah ini, ketelitian menghitung, ya, yang harus tadi menjadi sasaran atau tujuan, ya. Jadi kita juga harus bisa menyadari nanti kurang lebihnya bisa lah bisa menggunakan media-media yang ada yang hari ini yang murah, ya, tentunya, ya. Juga, ya, tolong nanti ajari hitung-hitungan itu di keluarga itu, bukan hanya tadi di sekolah, di keluarga juga harus diajari hitung-hitungan itu. Terutama hitungan itu puncaknya apakah ini plus, apakah ini minus, ya. Ya, kan untung misalkan berapa nih hitungannya? 100 juta misalkan hitungannya. Ini untung rugi, Pak. Kenapa? Karena modalnya 300 juta. Bang. Ini ada berapa sisanya? Sisanya 1 juta. Besar mana 1 juta dengan 100 juta? Besar 100 juta. Oke. Ini 1 juta sisanya. Bagaimana perhitungannya? Alhamdulillah, Pak. Untung. Karena kita modalnya cuma
300. Tuh, 1 juta bisa untung, yang 100 juta bisa rugi. Itu hitung-hitungannya. Jadi tidak keblap sama berapa sih jumlah duitnya. Bukan jumlah duitnya, ujungnya. Ini untung apa rugi? Ya. Buat apa punya 100 juta kalau rugi? Ya, karena apa? Karena harus mengganti kerugian itu. Itu diantaranya, ya. Itu menyangkut masalah perhitungan. Jadi luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana ya ini kita dilatih oleh Allah untuk berpuasa dengan tadi salah satu sasarannya supaya setiap yang berpuasa, setiap kita yang beriman itu memiliki kemampuan ya akurat di dalam perhitungan. Semakin akurat, semakin tepat menghitung, itu adalah alamat-alamat atau tanda-tanda menuju kepada keberhasilan. Silakan pertanyaan, enggak? Ada banyak pertanyaan masuk. Yang pertama dari Masjid Karawang, dari Saudara Hendra. Mohon pencerahannya. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran perhitungan untuk generasi penerus sejak dini? Syukron. Ya, contoh, berhitungan. Mau dikasih jajan berapa? Salah satu contohnya. Ini anak jajan dikasih 5.000. Nah, 5.000 itu, ini kamu masih pemberian. Tapi juga ini menjadi pendapatan kamu. Ini cara berhitung. Ya, kamu dari 5.000 ini, ya atau kali dari 10.000 ini, sisihkan sebagian untuk menabung, nak. Ya, kalau 5.000 simpan saja. Misalkan 500 perak atau duit 500 perak masih ada, simpan 500 perak. Atau setiap 2 hari sekali kamu simpan 1.000. Ya, berarti kamu yang bisa digunakan oleh kamu itu 9.000. Dari 9.000 itu, nak, silakan kamu jajankan. Tapi juga ayah titip, ibu titip, belajarlah kamu bersodakoh. Bersodakoh dari sekian itu. Mungkin ada teman kamu ya yang tidak berlebih, yang tidak memiliki jajan. Jadi anak itu sudah dilatih ya menerima, ya memberi. Paham tidak? Ini juga cara mengajarkan hitung-hitungan. Insya Allah anak itu kalau sudah jadi besar tidak akan lupa untuk bersodakoh. Tuh hitung-hitungannya. Gitu. 2, hitung-hitungan. Nah, kalau kamu main gadget, main game sehari habis 4 jam. Nah, itu menurut ayah itu tidak akan baik buat kamu. Orang refreshing boleh, orang refreshing bagus, tapi kalau kebanyakan refreshing, kan tidak. Makan ibu-ibu makan cuka seger, tambah lada seger, tambah manis seger. Jadi manis, asam, lada bersatu. Waduh, luar biasa seger. Tapi kemudian kalau cukanya setengah botol, nah hitungannya betul tidak? Tidak baik. Main game, Mbak, baik untuk refreshing. Tapi kalau kebanyakan, nanti kamu untuk belajar yang lainnya, untuk apa-apa yang lainnya. Jangankan main game, makan, ada sambal, ada tempe, ada nasi. Nasi terus nu dimakan teh, tempenya tidak, lauk pauknya tidak, baik tidak? Tidak. Saya mah tidak akan makan nasinya, Pak. Sambal hungkul gitu. Nah, baik tidak? Harus bisa belajar menyeimbangkan. Ya, bagaimana seukuran nasinya, bagaimana seukuran tadi tempenya, paham tidak? Nah, itu diajarkan. Ya. Paham? Bisa diajarkan lagi kepada yang lain-lainnya. Itu belajar hitung-hitungan. Jadi ajak anak itu untuk belajar berhitung. Ya. Ya, seperti begini. Anak-anak misalkan di sini ada yang main gadget, ya. Hati-hati itu, ada yang main gadget. Ada yang main gadget enggak? Ini sedang menerangkan. Jangan. Nah, rugi nanti kalau main gadget. Nah, seperti itu ajari gitu. Nanti dia bisa. Nah, kebiasaan melakukan perhitungan ini akan melekat.
ya akan melekat. Mancing baik refreshing ya, sudah besarnya. Seminggu tidak pulang-pulang mancing saja ini. Ya, saya sering melihat itu. Waduh, ini juga tidak baik ya. Ya, kalau setahun sehari, 2 hari wajar lah. Kalau ingat seminggu ini pulang ke rumah 2 hari, berangkat lagi, luar biasa. Main catur, ini bukan anak-anak saja nih, ada anak-anak kecil, ada anak-anak yang sudah besar, sama saja anak-anak. Kalau anak-anak masih diatur. Kalau sudah main catur, waduh, 2 hari 2 malam itu sama temannya, itu juga harus dihitung. Nah, itu juga hitung-hitungan. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Pager Ageng Tasikmalaya. A. Bagaimana hubungan perhitungan dengan catatan? Ya, kalau catatan itu wujud bukti daripada perhitungan. Ya, wujud. Jadi karena diperhitungkan, apalagi dalam usaha, perhitungan itu masuk di dalam catatan. Jelas sekali hubungannya. Wah, sampai kata Allah di dalam masalah catat mencatat mengenai masalah keuangan, wala tas'amu antak tubuhu sogirotan au kabirotan. Ini dalam masalah pembukuan. Ya, agama juga mengajarkan kalian wahai orang-orang mukmin jangan pernah merasa bosan mencatatkan duit kecil ataupun duit besar dalam transaksi. Apa maksudnya? Dalika adna Allah tartabu. Maksudnya supaya nanti kamu hilang keraguan. Quran dihafal, ya, ditalar di luar kepala, itu bagus Quran. Tapi kalau duit dihafal, itu repot nanti. Ini duit siapa? Duit kemana ya tadi? Ya kenapa? Karena Anda tidak catat gitu. Ya. Termasuk juga masalah kalau mau lebih dicatat lagi perhitungannya. Ya bikin saja ibu-ibu bapak-bapak di rumah perhitungannya. Anak ini, nah ibu kasih buku kecil-kecilan, ya kamu isi sholat berjamaah. Ya, nanti ibu-ibu bisa menghitung seminggu sekali evaluasi. Kamu absen nih 2 hari sholat kemana? Itu juga baik catatan-catatan seperti itu. Ya, kenapa? Ya, toh perbuatan kita saja dicatat dari gerakan ke gerakan, dari waktu ke waktu oleh malaikat siapa? Raqib dan Atid. Paham tidak? Ya, terima kasih. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Dodi Mulyadi. Assalamualaikum A, saya Dodi dari komunitas Kompas Cianjur Selatan. Mau bertanya, AA bagaimana kalau hidup di kampung biar masyarakat hidup sejahtera dan rajin bersedekah? Soalnya orang di kampung diajak untuk bersedekah harus banyak sabar yang mengajaknya AA. Hatur nuhun. Orang kampung maksudnya mana? Diajak bersedekah dan susah maksudnya. Hidup di kampung biar masyarakat hidup sejahtera dan rajin bersedekah. Oke. Ya tentu tadi bagaimana membawa masyarakat kampung bisa sejahtera. Tentu semua harus diedukasi bahwa sumber dari kampung itu adalah pertanian dan peternakan. Itu dulu. Karena kalau itu tidak yang digarap, kira-kira saudara-saudara kita yang di kampung mau kemana? Suruh ke kota ngejahit nggak bisa. Ya, harus belajar dulu. Ya, dan tidak mungkin semua orang kampung juga ke kota. Daya tampung kota itu sudah padat sekali ya, gitu. Jadi secara umum di kampung itu bisa mengambil sumber tadi bagaimana mengembangkan pertanian, bagaimana mengembangkan peternakan. Ya. Plus tadi bisa melakukan perdagangan dari hasilnya itu ke saudara-saudara kita yang di kota. Kemudian persoalan kemudian tadi masalah sodakoh, ya itu persoalan kedua ya, persoalan kedua. Kita wujudkan dulu bagaimana mereka bisa mendapatkan sumbernya. Ya, kenapa sumber ini menjadi persoalan? Gitu. Ini umum sekali di kita itu. Sampai pemerintah sekarang menggenjot, ya karena pandemi ini hampir angka penganggurannya itu hampir mencapai 9 juta kurang ya, yang tadi saya baca.
9 juta karena pandemi ini. Digenjot lagi tadi dengan KUR, ya, pemerintah mengeluarkan KUR itu 100 juta tanpa agunan dan bunganya 3% diturunin lagi, yang sebelumnya 6% sekarang diturunin lagi menjadi 3%. Ya, ini harus mensimulasi. Tapi ya saya lebih berpikir harus begini, ini simulasinya kemana? Ya, seharusnya saya meminta tadi bagaimana setiap di kampung itu punya sumber, ya minimal begini, orang kampung itu dia sudah tidak susah makan karena dia bisa menanam. Ya, saudara-saudara kita yang di kota itu sulit melakukan itu. Ya, tidak mungkin di kota banyak lahan-lahan yang kosong, pasti padat. Saudara yang di kota itu harus pandai berdagang, ya, pandai mengkreasi, pandai mengelola di situ. Ya. Nah, saudara-saudara kita yang di kampung harus pandai mengelola tanahnya. Jadi meskipun ya masa pandemi seharusnya orang kampung itu lebih diuntungkan, orang kota itu repot. Ya, pekerjaan menjadi terbatas, orang kampung paling nggak punya duit. Kalau ikan, ayam seharusnya ya buah jeruk, buah rambutan, buah alpukat, ya pepaya seharusnya ada. Tapi sayang di kampung hari ini pun kadang-kadang ini orang-orang tidak rajin. Tentu ya bismillah tadi penanya, saya berharap menjadi bagian yang bisa memberikan sponsor kepada kesejahteraan umat, ya, sponsor kepada kesejahteraan masyarakat yang secara umum ini adalah mayoritas kaum muslimin. Dan saya ikut senang dan ini juga saya akan berandil di dalam mendorong ini kepada kehidupan kesejahteraan kaum muslimin. Insya Allah apa yang saya mampu, apa yang bisa akan saya dermakan. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Masjid Al-Jihad Bandung. Ya. Dari saudara Soleh Ismail. Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana caranya agar optimis membangun kebaikan di lapangan itu selalu tetap terjaga? Terima kasih. Ya, optimis itu sekali lagi melihat kepentingan dan kebutuhannya, baru Anda optimis. Kalau Anda kemudian tidak terlalu besar kepentingannya, optimisnya juga kurang. Contoh. Mau tidak kaum muslimin bersatu? Saya tanya, mau tidak? Mau. Besar tidak optimisnya? Tergantung. Mau punya mobil yang belum punya? Besar tidak optimisnya bahwa saya satu hari akan punya mobil? 5 tahun, 10 tahun ke depan? Belum tentu. Ini bergantung kepada kebutuhannya yang besar. Gitu. Sekarang mau tidak punya rumah, yang belum punya rumah dan yang mau berkeluarga, mau tidak punya rumah? Mau. Besar tidak optimisnya? Besar. Banyak yang tercapai tujuannya. Karena besar optimisnya, butuhnya besar. Lalu saya kalau tidak punya rumah, meskipun sepetak, ya, ukuran 50 meter, 40 meter, lalu saya bagaimana anak-anak saya? Lalu saya, karena kebutuhannya besar, optimisnya besar, usahanya besar. Tapi kalau ngomong mobil, biasanya, saya mah cukup, punya motor juga. Gitu. Di situ awalnya. Jadi, bagaimana saya bisa optimis menebar kebaikan? Anda atau kita butuh 3 orang-orang baik. Kenapa saya di sini selalu optimis? Ya karena saya yakin bahwa bapak-bapak ini semua kita itu butuh apa yang tadi disampaikan oleh Al-Quran mengenai tujuan dan dasaran puasa. Siapa sih yang tidak butuh? Saya yakin kok.
Bismillah. Itu. Semakin besar keyakinan itu bahwa ini adalah kebutuhan umat, bahwa ini adalah kebutuhan masyarakat, maka semakin besar optimisme saya. Ya mau apa lagi? Coba. Kalau bukan kemudahan yang kita mau cari, mau apa? Mau susah? Ya silakan aja, orang pilihannya kok. Tapi saya terus akan berdagang. Merepotkan saja, silakan pilihan. Tapi saya akan mengajak dan menyadarkan orang-orang. Ini adalah kebutuhan, kemudahan ini. Kalau Anda tidak bekerja untuk ini, Anda sendiri yang rugi. Bukan ngancem ini, bukan ngancem, tapi ini konsekuensi. Kalau Anda tidak berani menghadapi kesulitan, kapan Anda mudah? Kalau Anda tidak mau belajar berhitung, Anda mau jadi apa? Duit aja nanti akan habis. Apa juga akan habis. Belajarlah berhitung yang akurat. Bismillah, kumpulkan satu-satu. Raihlah satu-satu. Itulah hidup yang sebaik-baiknya. Ya, bismillah. Itu tadi masalah optimis. Butuh tidak, perbesar kebutuhannya. Ya. Paham? Kemarin saudara kita ya masih muda, ya kita sama-sama lihat di YouTube seseorang pengusaha muda membeli pesawat dengan harga 280 miliar, pesawat baru, jet pribadi. Usianya sekitar baru 28 apa 38 lah. Ya, itu Juragan Malang. N88. Ini ditanyain gitu. Mas, kenapa ini beli pesawat? Ya saya butuh katanya. Karena kalau saya naik pesawat biasa, komersil biasa, saya banyak delay, terlambat. Sedangkan produk saya itu sudah menyebar satu Indonesia. Jadi kalau saya beli pesawat ini, saya bisa mengkontrol dalam satu hari 4 provinsi dengan pesawat itu. Gitu. Kita mau punya pesawat? Mau punya pesawat tidak? Nah, kemauannya pun juga belum tentu ada. Maka bagaimana ngomong optimisme? Kemauannya juga tidak ada. Jauh tidak. Jadi bagaimana cara menciptakan optimisme? Mau belum? Perbesarlah kemauan. Semakin besar kemauan, semakin besar optimisme. Saya besar optimisme saya bahwa saya dan para jamaah, para saudara-saudara sekalian, insya Allah dan para yang hadir di sini, kita akan menjadi bahagian orang-orang yang mendatangkan kebaikan. Ajak bismillah. Ya, ajak bismillah. Kenapa? Karena ini juga proses di samping konsolidasi ya bagi yang sudah tadi memiliki jalan, dan ini juga merekrut, mengajak kepada orang lain. Ya. Hidup itu kan sering ya, yang saya sampaikan kemarin, tentu yang tidak baik menginginkan orang-orang baik menjadi anggotanya. Betul tidak? Ya, kita juga sama. Ya, mudah-mudahan yang di luar sana yang tidak baik kemudian kita sadarkan menjadi baik. Ya sama, nambah teman, nambah persaudaraan. Ya, nambah kekompakan, nambah segalanya. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Masjid Al-Ikhlas Ujung Berung Bandung. Bagaimana tolak ukur perhitungan yang cermat dan tepat dalam mendidik anak di keluarga agar sesuai dengan harapan orang tua? Tolak ukurnya kembali, ya pakai tolak ukurnya apa? Tadi angka pendidikannya, ya angka kesejahteraannya, ya angka akhlaknya, tolak ukurnya. Apakah anak ini ya setelah kita dibina ini berani tidak mengambil duit orang tua tanpa izin? Ya kan sebagian anak main ambil-ambil aja dari dompet mamahnya, dompet ayahnya, itu haram. Anak muda dengarkan, haram mengambil uang yang bukan milik Anda, termasuk juga ayah ibu Anda, ayah dari ibu Anda ataupun dari ayah Anda, itu haram, tidak boleh. Mintalah izin, bismillah, belajarlah menjadi orang yang disiplin. Ada hak kita, ada hak orang. Itu tolak ukur dari keuangan, tolak ukur dan lain-lain. Ini anak sudah bagaimana nih
masalah ibadahnya, tolak ukurnya juga bisa diukur seperti itu. Jadi dari akhlak, dari pendidikan. Kalau dari pendidikan, ini Al-Qurannya kalau bilang keagamaan sudah hafal berapa surat sih? Itu juga bisa dipakai sebagai tolak ukur. Ini kalau perhitungan, nah sini nah, 5 kali 5 berapa? Ya, ternyata masih ngahuleng, ya masih mikir. Nah itu bapak-bapak, oh ini berarti belum langsung ya, belum lancar. Nah itu juga harus dididik lagi. Ya silakan nanti hal-hal yang menjadi tolak ukurnya itu puncaknya anak bisa berhitung, kehidupannya mudah, bisa memecahkan kesulitan. Ini juga bisa dipakai sebagai tolak ukur, bisa membesarkan Allah, bisa bersyukur. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Masjid Ar-Rahman Sapan. Assalamualaikum A. Salam. Pertanyaannya, langkah awal apa yang mesti dilakukan sementara kita masih baru dan banyak potensi yang belum diketahui? Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghitung potensi supaya kita bisa sejahtera? Terima kasih. Tentu langkah awalnya adalah tadi bersamalah dengan orang-orang yang sudah berprogram. Itu lebih sederhana ya. Supaya apa? Kenapa penting di sini? Karena manusia itu adalah makhluk yang tadi Allah ciptakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dia tidak bisa hidup menyendiri. Nah, ini bagi saudara-saudara sekalian yang kecenderungan kadang-kadang ya kita hidup itu di kota kadang-kadang ya bisa hidup sendiri-sendiri, itu sebetulnya tidak baik ya. Itu sebetulnya tidak baik, melawan kodrat. Jadi kodratinya, sejatinya kita itu adalah diciptakan untuk bisa bersama-sama. Maka tadi bagaimana ini cara menempuh hal-hal yang baik itu, bersamalah orang-orang yang sudah baik ya. Tentu insya Allah ya program-programnya menyangkut masalah itu nanti tadi sudah saya sampaikan bagaimana di majelis ini kami semua diprogrami ya. Insya Allah tanggal 29 saya minta kepada semua penggerak ya, semua para yang mendukung untuk bersama-sama nanti pada tanggal 29 kita menutup secara resmi acara ini ya, kalau bisa diikuti dengan sahur bersama lah, karena di situ sebagai pelepasan dari selama ini hasil kita di program Ramadan, dan insya Allah nanti pada tanggal 29 saya mohon nanti hal-hal yang bersifat program nanti oleh para penggerak nanti dibagikan ya, ini program-program mudah-mudahan nanti masuk, karena dari program-program yang ada di majelis ini meliputi masalah pendidikan, meliputi masalah perekonomian, meliputi masalah ibadah, meliputi segala aspek yang tentu itu ada acuan-acuannya ya, yang tentu itu ada tadi yang diusahakan semua orang bisa mudah mengakses program itu, dan ya insya Allah kita akan maju, akan berkembang. Ya lanjut. Lanjut, pertanyaan dari Masjid Al-Jihad lagi, Bandung. A. Bagaimana cara mendapat dukungan dari pasangan dalam menjalani usaha? Itu tuh. Nah, kadang-kadang ini tentu harus komunikasi. Kadang-kadang ya ada beberapa istri yang tidak mau tahu usaha suaminya. Ya pokoknya ATM-nya penuh saja ya, dompetnya penuh. Ini juga saya sampaikan kepada ibu-ibu, kenapa mesti mengetahui sumber tadi dan mendukung ya usaha dari pasangan suami ataupun istrinya. Ini menyangkut masalah tadi warisnya, menyangkut masalah hutang piutangnya ya. Karena nanti setelah suami meninggal tentu istri atau pasangan itu yang akan menanggung jawabinya ya. Jadi kalau hanya sekedar tadi bahagia
diberi ATM, diberi kartu kredit, jangan. Ini kan ada hak nanti warisnya, ada hak bayar hutangnya. Bismillah, ya, supaya juga terkontrol, ya. Jadi nanti dan dikhawatirkannya kalau si istrinya tidak tahu, dia akan menjadi janda yang miskin nantinya, karena tidak tahu posisi usaha suaminya, ya. Atau sebaliknya, karena nanti istrinya yang punya kerja, suaminya misalkan dibiayai oleh istri, kan ada sekarang itu yang kebalik lah gitu. Jadi suami dibiayai istri juga harus tahu, supaya apa? Supaya ya semestinya anak-anak juga tahu posisinya, supaya nanti usaha yang kita rintis, usaha yang kita bangun ini bisa diteruskan oleh anak-anak. Itu pentingnya kenapa harus saling mendukung. Jadi bicarakan saja oleh bapak ataupun ibu, Pak, bismillah, setelah mendapat tadi arahan dari itikaf tahun ini, oh ternyata selama ini saya ini tidak memperhatikan usaha bapak sebagai suami saya atau usaha ibu sebagai istri saya. Bismillah, komunikasikan, ini nih kondisinya seperti ini, kondisinya seperti ini. Dukungan itu penting supaya apa? Supaya saling menjaga, karena istri dan suami itu tim, ya, yang harus solid. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan dari Masjid Ranca Ekek. Bismillah, mau bertanya, dalam pengelolaan keuangan kami kesulitan untuk memisahkan keuangan perusahaan dengan keuangan dari kebutuhan keluarga. Bagaimana caranya dan dari mana dulu memulainya pengelolaan tersebut? Ya, masalah pembukuan ya harusnya disiplin, ya. Nanti untuk kebutuhan keluarga juga kan ada di situ, apakah dalam bentuknya gaji, ya. Ini teknik-teknik pembukuan kalau perusahaan itu. Jadi kadang-kadang di kita itu begini, karena usahanya milik dia, seenaknya saja mengambil. Seharusnya kalau mau disiplin tidak begitu. Kita misalkan punya perusahaan, oke, kita bekerja di situ, anggap kita juga hak mendapatkan bayaran gaji. Ambil dulu gaji kitanya berapa, nanti keukur setahun itu labanya jadi berapa setelah membayar gaji, ya. Nah, kadang-kadang karena perusahaannya milik pribadi, yang memegangnya pribadi, yang membukukannya pribadi, ya main ambil saja. Itu nanti malah kurang sehat gitu, ya, kurang sehat. Upayakan pembukuan secara profesional. Lanjut. Ada pertanyaan menarik dari saudari Inayatillah. Punten izin bertanya, saya dari Cimahi. Dalam pembahasan kemarin bilang ada pembinaan pengusaha dan terbuka untuk umum. Pertanyaannya, apakah pembinaan tersebut dilakukan secara live atau tidak? Karena saya sangat ingin belajar mengikuti pembinaan, akan tetapi tidak memungkinkan untuk hadir ke Garut. Karena suami saya kerja dan saya ibu rumah tangga yang mempunyai 2 balita dan merintis usaha kecil-kecilan di rumah. Bismillah, ya, mungkin di waktu-waktu yang akan datang bisa di live kan, ya, bisa di live kan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan lah nanti mungkin setelah di Bandung, ya, gitu, karena pengusaha itu menjadi pengusaha itu tidak banyak, ya. Mereka di atas, orang yang di atas rata-rata, seperti para guru, para asatid itu orang di atas rata-rata, ya, gitu. Jadi ya saya harus face to face langsung, gitu. Ini yang saya lakukan sampai hari ini. Saya mengukur tadi sejauh mana setelah face to face, gitu. Di situ saya bisa melihat sejauh mana kekurangannya, apanya, gitu. Tapi mudah-mudahan saja, ya, karena mungkin beberapa hal masih terbatas, insya Allah bisa dilaksanakan secara live nantinya, ya, gitu. Ya, doakan saja. Lanjut.
Selanjutnya pertanyaan dari Masjid Al-Hidayah Karawang. Dalam berhitung terkadang kita juga kenal toleransi. Pertanyaannya, apa saja yang boleh dan tidak boleh ditoleransi? Terima kasih. Ya, toleransi itu Allah sampaikan di dalam surat yang ketiga Al-Muzammil. Ya, alima allan tuhsuhu. Ya, dia Allah mengetahui kalian tidak bisa menghitung secara tepat. Ini sepertiga malam, ini 2/3 malam secara tepat. Pasti ada kurang lebih. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengampuni. Ya, tadi kalau ada lebih, kalau ada kurang. Fataba alaikum. Ya. Gitu. Alima lan tuhsuhu fataba alaikum. Itu diantaranya. Maka dalam perhitungan pun tetap harus ada toleransi. Hanya apa yang tidak boleh ditoleransi perhitungan. Sholat 4 rakaat. Nah, jangan dikasih toleransi. Paham tidak? Tapi ini kita sudah sholat ini ketiga apa keempat? Beberapa kali kita begitu ya, lupa. Nah, ini gimana seharusnya? Ya, kayaknya 3, kayaknya 4. Ya, daripada ragu, sudah nambah saja 1 lagi saja sudah gitu. Kadang-kadang, apalagi kalau sholat malam. Waduh, kalau sholat malam tidak dihitung. Aduh, ini rakaat keberapa gitu. Nah, itu ya. Gitu. Jadi secara umum toleransi itu ya ada lah, toleransi itu. Hanya ada yang tadi bisa ditolerir dan ada yang tidak bisa ditolerir. Silakan ya, mungkin kisarannya, toleransinya, yang penting tadi tidak terlalu kebesaran, tidak terlalu kekecilan. Itu secara umum wajar adanya toleransi. Lanjut. Pertanyaan dari saudara Muhammad Fadilah. Izin bertanya, saya pernah mendengar peribahasa bahwa kesuksesan itu pasti melewati fase gagal. Pertanyaannya, bagaimana perhitungan yang tepat supaya kita tidak melewati fase gagal tersebut? Dan sekarang bulan puasa, saya menargetkan sesuatu keinginan dengan berbagai perhitungan yang telah disiapkan. Lalu sehabis puasa ini terkadang tekad ataupun keyakinan yang dipersiapkan tersebut terkadang mulai lemah lagi dan mulai lalai. Bagaimana kiat-kiat supaya kita tetap teguh pada rencana yang telah disiapkan itu, walaupun bulan puasa telah usai? Nah, itu diantaranya. Ya, apalagi kalau kemudian bulan puasa ini dilewatkan. Ya, tidak ada pembinaan, tidak ada pensepiritan, tidak ada pemotivasian, gitu. Mungkin bisa terlewatkan saja. Ya, yang sudah direncanakan juga kadang-kadang bisa lalai. Nah, oleh karena itu tadi ngomong masalah gagal itu artinya dalam bahasa lain belum mencapai hasil. Nah, belum mencapai hasil. Nah, tentu yang harus lebih fokus itu kepada keberhasilan. Ya, contoh, seseorang yang belajar sepeda, kemudian dia mesti jatuh. Ya, jatuh itu bukan gagal, belum gagal. Karena kalau gagal itu akhir, finish ya. Kalau kemudian Anda sedang berusaha belajar belajar berjalan anak kecil kemudian jatuh, itu bukan gagal namanya. Itu adalah proses yang harus dia tempuh. Ya, sama dengan anak-anak, kalau belajar sepeda dia jatuh, itu bagian dari pelajaran, bukan gagal. Ya. Dan pasti akan bisa. Ya, kalau pertama kemudian berdagang ya belum ada yang membeli, itu bukan gagal, belum tentu. Gagal itu lebih kepada tadi perhitungannya. Ini juga barang masih baru, bismillah gitu ya.
produknya bagus, apanya bagus, ini belum ada pembeli, bismillah sabar, setahap. Jadi belum tentu juga tadi yang dikatakan oleh penanya, ini saya sudah gagal, belum tentu. Ya. Belum tentu. Jadi bismillah, ya nanti ukuran gagalnya seperti apa gitu. Kalau sudah betul-betul nanti diuji coba sampai ujungnya, sampai apanya, ya bisalah disimpulkan. Jadi ya begini, jangan terlalu menyimpulkan secara pribadi ya. Mungkin kita belum lancar saja gitu ya. Oleh karena itu, bismillah cari kelancarannya. Nah, kemudian tadi bagaimana secara umum pertanyaan yang tadi bisa ditangkap, menjaga tadi spirit, menjaga motivasi supaya tidak pernah lelah. Pertahankanlah keinginannya. Butuh tidak kesejahteraan itu. Jadi butuhnya jangan semu, butuhnya jangan setengah-setengah. Paham ya? Karena kalau butuh setengah-setengah ya kita usahanya setengah-setengah. Itu yang harus ini. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, tadi sudah disampaikan. Prosesnya itu bisa. Kalau secara umum di perusahaan itu ada istilah take holiday itu 5 tahun bagi perusahaan yang baru. Artinya apa? Secara umum tumbuh perusahaan itu bisa diukur setelah 5 tahun. Ada istilah take holiday. Boleh Anda ya berlibur lah karena 5 tahun sudah berhasil. Ya paling tidak ini kan seumur pohon alba. Ya, yang siap ditebang. Nah, kadang-kadang ya banyak dari kita berusaha baru juga memulai ya 1 kali 2 kali belum juga 1 tahun sudah memvonis wah ini A, wah ini B, padahal banyak faktor juga yang belum siap sebetulnya. Paham tidak? Ya kalau belum siap ya gimana lagi? Bukan masalah tadi apa gagal ataupun apa, karena memang belum waktunya. Kalau nanam misalkan padi 3 bulan, kalau nanam alba 5-6 tahun, kalau nanam pohon jati kan 40 tahun ke atas. Baru ideal tebang. Jadi hargai juga waktu di dalam tadi proses-proses itu. Ya, saya misalkan saya memodali satu perusahaan, ya satu perusahaan, ya saya harus menunggu 7 tahun. Jadi 7 tahun itu Pak, ini perusahaan itu tidak untung, tidak rugi, hanya cukup buat operasional saja. Saya yang penyaham pokoknya, pemilik saham pokok dari perusahaan itu juga tidak pernah mencicipi, tidak pernah meminum 7 tahun itu. Tapi saya melihat ya pokoknya jangan rugi dulu lah usaha itu. Kalau sudah tidak rugi nanti kita cari untung. Ya yang penting jangan rugi dulu gitu perhitungan saya. Sabari gitu. Pas masuk tahun ke-7 ketemu celahnya ya. Kenapa? Apa bedanya celah dengan jalan? Kalau jalan semua orang bisa masuk ke situ. Kalau celah itu makanya harus mencari celah. Nah, ketemu celahnya, nah, ya alhamdulillah sampai hari ini luar biasa ya. Sudah merekrut karyawan 50 misalkan. Wah dulu mana ada gitu. Itu diantaranya. Nah itu butuh waktu 7 tahun. Nah anak-anak muda juga di sini harus mengerti bahwa segala proses itu butuh waktu. Sama dengan begini menanam. Ya, kalau menanam pohon kelapa sebelum 5 tahun 7 tahun jangan berharap buahnya banyak. Tapi kalau tidak Anda tanam hari ini Anda juga tidak punya. Nah begitu pun dalam usaha. Bismillah. Ya, hargailah waktunya. Jadi modal itu terdiri dari apa? Modal itu duit. Modal itu apa? Perhitungan. Modal itu apa? Termasuk waktu modal itu. Ya, termasuk waktu. Bermodalah dengan waktu. Sabar. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Saya dari Masjid Jami Nurul Huda Ciparehan. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan anggapan bahwa menghitung itu susah? Ya, belum lancar, bukan susah. Bedakan. Belum lancar.
Menghitung itu justru yang susah itu Anda tidak dihitung. Kebalik. Menghitung itu mudah. Jadi mudah. Berapa nih muatannya? Oh ada 50. Mudah. Berapa pohon? 60. Mudah. Kalau sepertinya susah, bukan susah. Anda belum lancar. Gitu. Ini saya kalau baca Al-A'raf masih susah katanya. Bukan susah, belum lancar. Belum lancar. Coba baca Al-Fatihah. Lancar semua enggak? Lancar. Inna Rabbakum. Pada lancar. Yasin. Pada lancar semua. Giliran Al-Baqarah. Nah, itu. Belum lancar. Bukan susah. Ya. Kalau sudah hafal begitu-begitu juga. Gitu. Ya. Bismillah. Ya. Jadi. Lanjut lagi. Satu lagi. Selanjutnya pertanyaan dari Tegal Gede, Pakenjeng, Garut Selatan. Bagaimana trik untuk memberikan pemahaman kepada orang lain bahwa pendidikan itu tidak terfokus saja pada sekolah? Terima kasih. Ya, sampaikan saja. Satu, dan buktikan. Ya. Sampaikan dan buktikan. Bagaimana memperjelas kepada orang lain, sampaikan. Apa yang perlu disampaikan? Tidak lagi jalannya, kecuali disampaikan. Hei Pak, hei Bu, hei masyarakat. Nah, pendidikan itu waktunya minal mahdi ilal lahdi. Nah, sambil dibuktikan. Nanti juga masyarakat insya Allah. Dua ya, satu sampaikan, dua buktikan. Karena menyampaikan sesuatu yang kita tidak bisa membuktikannya juga ya susah. Ada lagi, satu lagi ya. Tanggapan dulu dari Insub yang komunitas Subang kemarin. Bismillah, awal mengawali dengan 6 orang akan menjadi sponsor penggerak iktikaf. Jadi mereka udah mulai iktikaf gitu. Alhamdulillah, walamin, hebat. Dari sudah 6 orang ya. Iya. Wah, itu luar biasa. Nah itu ya, ini kan optimis kalau begitu ya. Ya kira-kira bapak-bapak yang lainnya optimis enggak gitu? Atau kayaknya masyarakat sekarang tidak butuh gitu. Nah, bapaknya yang kurang bisa melihat, mereka itu butuh. Mana sih orang yang nggak butuh? Cuman kadang-kadang kita ngejelasinnya kurang pas. Itu. Cuman kadang-kadang kita yang ngajaknya juga belum pas. Betul tidak? Bukan persoalan jeleknya barang. Ya, bukan persoalan jeleknya Islam, tapi kadang-kadang ada beberapa kekurangan dari pribadi-pribadi, ya termasuk saya, termasuk kita. Nah, bagaimana memperbaiki tadi kekurangan-kekurangan tadi menjadi menarik ya. Bahwa agama ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Apa yang tidak butuh dari agama ini? Ya. Ini sepertinya ya itu belum kebuka aja gitu. Nah, harus begitu cara berpikirnya. Supaya apa? Supaya lebih optimis ya. Bagus, terima kasih tadi yang sudah mau mensponsori. Mudah-mudahan seluruh yang mensponsori ini ya, dari pengusahanya, dari tokoh-tokohnya, daripada kesepuhan kedekaimannya, saya hanya memohon ya Allah, mudah-mudahan para hamba-hamba yang menjadi sponsor ini diberikan keberkahan oleh Engkau ya Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan hanya itu, masyarakat seluruhnya yang hadir bersama-sama pada malam ini juga sama-sama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah ya apa yang saya sampaikan kemarin, kalau kita miskin dibagi-bagi, ada saudara-saudara yang masih miskin belum sejahtera, jangan kecil hati. Allah lah yang kayanya. Berusahalah selalu. Jangan pernah patah arang dan putus asa. Bagi mereka-mereka yang bodoh karena mungkin tidak pernah sekolah setinggi sampai S1, S2 bahkan S3,
tidak pernah mesantren, yakinilah, bismillah, makmurkanlah masjid-masjid yang ada sekarang ini, ya, yang dimana bapak-bapak kumpul di situ, yakinilah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita akan mengikuti Allah yang maha pintar, ya. Kalau kemudian kita merasa lemah, ya, lemah karena baru sedikit, yakinlah bahwa kita akan mengikut kepada Allah yang kuat. Ikutilah arahannya, ya, ikutilah programnya, ikutilah langkahnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Alhamdulillah tidak terasa Bapak-bapak sekalian, ini yang terjadi dan mungkin ini live pertama, ya. Saya bisa bersua meskipun melalui jarak, karena juga kalau dikumpulkan tentu tidak akan ada tempat yang bisa mengakomodir dari puluhan masjid ini, ya, dan ribuan orang ini. Tetapi dengan menggunakan teknologi ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita bisa serentak secara bersama-sama melakukan ini ibadah. Tentu ini adalah sebuah kebaikan, ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung terlaksananya proses ini. Begitu yang dapat disampaikan, ya. Sebelumnya saya mengabsen dulu, ini masih semarak ramai dari Masjid As-Salam Bebedahan Wanaraja Garut, ya. Ini semangat selalu buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ikut di sana. Bismillah, kita akan mengikuti proses ini sampai akhir. Kemudian Masjid Al-Barokah Cikalong Wetan, Bandung Barat, Masjid At-Ta'awun Sargenteng. Ini pimpinannya Pak Haji Uwan dan Sapara Kanca, ya. Salam Pak Haji, ya, salam bagi semuanya di situ. Kemudian Masjid Jami Al-Misah Cigadog, Sucinaraja Garut, Pagar Ageng Tasikmalaya, ya, ini pimpinannya Apih, ya, di situ pimpinannya Apih. Mudah-mudahan Apih sehat selalu, Pih, bersama masyarakatnya di situ. Kemudian Masjid Al-Hidayah Tajur, ya, Tajur Kaler. Ini pimpinnya Ustadz Nina Al-Aziz Cikoneng, Pamengpeuk Garut Selatan. Kemudian Masjid Ad-Dikro Ujung Berung, Pak Sutedi dan Pak Sudiarto. Salam Pak, salam hangat bagi semuanya di situ. Mudah-mudahan semangat selalu. Kemudian Masjid At-Thayyibah Segleng, masih Garut Selatan, ya. Ini pimpinannya Pak Engkos di situ, ya, kalau tidak salah. Kemudian Masjid Al-Hidayah, Masjid Baitur Rahman Ciawitali nih, Ciawitali, ya. Ini Ciawitali Sukabumi. Ya, di situ ada Pak Irfan di situ. Masjid Jami Nurul Huda Ciparuhan, ini pimpinannya Ustadz Dana. Masjid lagi Al Irsad Sitangkerta, ya, saya belum kenal dengan pimpinannya, sampaikan Pak Tata di situ kepada Bapak DKM dan reng-rengannya. Kemudian Masjid Al-Ikhlas Karawang, saya juga tidak tahu ini siapa yang menjadi Bapak DKM-nya. Salam dari saya, terima kasih. Masjid Al-Islah Karawang, sampaikan Mas Joko kepada Bapak DKM-nya. Masjid Ar-Rahman Sapan, ya, saya juga tidak tahu, sama salam kenal, ya, Pak Itang. Kemudian Masjid Al-Jihad Siliwangi, ini saya sudah kenal, ketuasanya Pak Hilman, ketua DKM-nya Pak Ustadiyah, ya, jajarannya Pak Ustadz Uus. Salam sehat selalu Pak. Bapak masih nampak segar, mudah-mudahan sehat Pak, dan jamaahnya semua sehat. Ya, Masjid Al-Ihsan Cinunuk, salam kenal Pak DKM, Pak Haji siapa lupa lagi namanya, sampaikan Pak Ajat salam saya kepada beliau. Kemudian Masjid Salakurai Bayongbong, ini pimpinan Pak Haji Komar di sini dan Sapara Kanca. Alhamdulillah masih semangat.
Masjid Jami Asy-Syafi'i Cibatu ya. Ini Bapak Jajang, salam-salam saudara-saudara yang di Cibatu. Kemudian Al-Mukhlis Koropeak di Sucina Raja. Ini Pak Haji Hamid, Pak Eka dan reng-rengan. Alhamdulillah ya, mungkin yang lainnya yang tidak muncul di sini sama-sama dengan penuh keceriaan kita mengisi itikaf ini. Mari bersama-sama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai permaafan, maka maafkanlah kesalahan dan dosa kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.